wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 6? Hari ini kita akan belajar lagi materi IPS dengan judul modernisasi. Siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan modernisasi itu? Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku semua, kehidupan masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu. Dahulu, masyarakat hidup serba sederhana, dengan teknologi yang sederhana pula. Nah, kini masyarakat sudah semakin mengenal teknologi. Berbagai penemuan diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat yang tinggal berjauhan melakukan komunikasi menggunakan surat. Kini, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan telepon genggam. Nah, perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern inilah yang disebut modernisasi. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai pergeseran sikap warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Nah, silakan kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan perilaku masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern. Mata pencaharian masyarakat tradisional didominasi pada sektor pertanian. Nah, sedangkan aktivitas masyarakat tradisional cenderung tidak jauh dari tempat tinggal, sehingga menggunakan alat transportasi bertenaga hewan atau manusia. Nah, sedangkan masyarakat modern bekerja dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, sedangkan transportasi modern menggunakan pesawat terbang atau kereta api, mobil, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perubahan sosial akibat modernisasi. Perkembangan teknologi transportasi kini tentunya sangat maju pesat. Berbagai jenis alat transportasi dikembangkan untuk memudahkan transportasi manusia. Dulu, alat transportasi menggunakan tenaga manusia atau hewan sebagai penggerak, misalnya seperti becak, delman, rakit, dan perahu. Sekarang, alat transportasi menggunakan tenaga kimia dan listrik sebagai penggerak, contohnya mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Nah, perkembangan tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Nah, perlu kalian ketahui, meskipun memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial, penggunaan alat transportasi modern juga perlu dilakukan secara bijak. Langkah bijak menggunakan alat transportasi modern misalnya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Sebaiknya kita menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, seperti kereta atau bus. Nah, selain itu, jika jarak yang kita tempuh dekat, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Selain menyehatkan, aktivitas tersebut juga dapat menghemat bahan bakar, sehingga ketersediaan energi lebih terjaga. Jika masyarakat dapat menyikapi perkembangan teknologi dengan baik di era modernisasi ini, kehidupan kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya di bidang sosial, tetapi juga di seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan.
Kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Artinya, kehidupan masyarakat menjadi semakin modern seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu dampak dari modernisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perubahan yang diakibatkan oleh modernisasi juga dapat terlihat dari benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, zaman dahulu orang menggunakan mesin tik untuk mengetik. Namun, saat ini orang sudah menggunakan alat yang lebih modern untuk mengetik, yaitu komputer. Perkembangan teknologi transportasi juga menunjukkan adanya modernisasi. Nah, selain perkembangan teknologi, modernisasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut. Pada bidang sosial dan budaya, modernisasi berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Di kehidupan sosial, adanya modernisasi dapat menimbulkan sikap mental yang positif seperti rajin, tepat waktu, disiplin, dan bersaing secara sehat dan adil. Berani mengambil resiko dan toleran. Dalam hal budaya, modernisasi dapat mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan, menggantikan, atau menyesuaikan tradisi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, pada bidang ekonomi, modernisasi memberikan perubahan dalam berbagai bentuk kemudahan, seperti dalam transaksi keuangan yang menggunakan internet banking dan mobile banking, hanya dengan menggunakan komputer atau aplikasi di telepon genggam. Hal tersebut sangat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, adanya perkembangan teknologi, kita diberikan kemudahan dalam berbelanja. Berbelanja dapat dilakukan secara daring melalui online shop. Kita dapat berbelanja dengan bantuan jaringan internet dan komputer atau telepon pintar, smartphone, tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Nah, yang ketiga, dalam bidang pendidikan, teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan yang dapat menambah ilmu dan wawasan. Adanya teknologi berupa komputer memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas. Guru juga dapat menggunakan teknologi komputer dalam menyimpan data-data nilai siswa. Selain itu, guru dapat mengajar menggunakan bantuan proyektor berkat adanya perkembangan teknologi sebagai dampak modernisasi. Apapun pengaruh modernisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, kita harus dapat menyikapinya dengan bijak. Kita harus mampu menyaring informasi yang semakin mudah didapatkan berkat modernisasi. Dengan begitu, kita dapat meminimalkan dampak negatif dari modernisasi tersebut. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang dampak positif dan negatif dari modernisasi. Adanya modernisasi akan mengubah pola hidup dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positif dari modernisasi yaitu memberikan kemudahan hidup, menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit, meningkatkan produksi pangan, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, sedangkan dampak negatif dari modernisasi adalah pola hidup yang konsumtif, terkikisnya nilai budaya lokal, dan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tengah-tengah arus modernisasi, kita harus dapat menyikapi dampak dan perubahan yang terjadi. Kita harus dapat memilih perubahan mana yang baik atau perubahan yang buruk bagi diri kita. Kita harus tetap menjunjung tinggi nilai, norma, agama, dan budaya kita sehingga tidak mudah tergeser oleh hal-hal yang baru yang berasal dari luar. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang modernisasi dalam bidang transportasi darat.
Pada zaman dahulu, manusia masih menggunakan alat transportasi tradisional dengan tenaga manusia seperti becak, sepeda, dan gerobak dorong. Selain itu, tenaga hewan juga digunakan untuk sumber tenaga menjalankan delman dan pedati. Seiring berjalannya waktu, alat transportasi yang digunakan berganti menggunakan sumber tenaga mesin. Dengan adanya alat transportasi modern, waktu tempuh menjadi lebih cepat meskipun jaraknya jauh. Alat transportasi modern terdiri dari kendaraan penumpang seperti sepeda motor, mobil, bus, dan dapat berupa kendaraan angkutan barang seperti truk, kereta api barang. Nah, jarak yang mampu ditempuh juga beragam, mulai dari jarak dekat maupun jarak jauh. Salah satu penyedia jasa angkutan transportasi modern di Indonesia adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia Persero, dan PT Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Nah, perkembangan transportasi tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Meningkatnya teknologi transportasi darat memudahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat dapat dengan mudah pergi ke tempat-tempat yang jauh. Pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Meski begitu, semakin banyaknya kendaraan bermotor tentunya dapat mengakibatkan kemacetan di jalan dan polusi udara yang berasal dari asap kendaraan. Modernisasi bidang transportasi air dan udara. Transportasi air dan udara perlu dikembangkan demi memudahkan perpindahan manusia. Kedua jenis transportasi tersebut memiliki waktu tempuh perjalanan yang lebih singkat daripada jenis transportasi darat, terutama untuk jarak jauh seperti transportasi antar pulau atau antar negara. Nah, contoh transportasi pada zaman dahulu yaitu menggunakan rakit perahu layar sebagai alat transportasi air untuk perpindahan dengan jarak dekat. Nah, setelah mesin ditemukan sebagai sumber tenaga alat transportasi, kini masyarakat dapat bepergian jarak dekat maupun jauh dengan mudah. Manusia sudah dapat menggunakan perahu motor dan kapal laut untuk bepergian, bahkan mengirimkan barang. Sementara itu, untuk transportasi udara dapat menggunakan helikopter dan pesawat terbang dengan perjalanan jarak jauh. Nah, perkembangan teknologi di bidang transportasi air dan udara tentunya menimbulkan dampak terhadap manusia dan lingkungan. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menghemat waktu untuk bepergian jarak jauh. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan jenis transportasi tersebut relatif mahal. Selain itu, tingkat pencemaran udara yang ditimbulkan oleh alat transportasi tersebut juga sangat tinggi karena sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Silakan kalian kerjakan soal-soal di bawah ini, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom seperti biasanya ya. Bu Devi tunggu. Selamat belajar anak-anak hebat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.